Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya ucapkan damai sejahtera, shalom atas saudara, roh, jiwa, dan tubuhmu. Shalom artinya diberkati, dilindungi, dijagai, dilepaskan, diselamatkan. Itulah arti kata shalom. Pagi hari ini saya mau bacakan sebuah quote kebenaran yang diucapkan oleh Paulus dalam Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-11. Roma 8 ayatnya yang ke-11 dikatakan demikian. Dan jika roh kudus, roh dia, rohnya Yesus, roh kudus ini, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga, itu dibangkitkan oleh roh ini, roh kudus ini, roh kehidupan ini. Ya, membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi ketika Yesus bangkit dari kematian pada hari yang ketiga, dia bangkit oleh karena Roh Kudus yang adalah roh kehidupan itu menghidupkan tubuhnya yang mati, yang sudah terbaring di kubur selama 3 hari itu. Dan inilah yang menjadi ayat pegangan yang dipegang oleh seorang hamba Tuhan, seorang yang dipakai Tuhan dalam kesembuhan ilahi, namanya John G. Lake. Ya, John G. Lake ini kelahiran Kanada tapi besar di Amerika. Dan 1908 Tuhan utus dia ke Afrika Selatan. Pada waktu itu di Afrika Selatan sedang ada wabah penyakit yang mengerikan, the Black Death. Ya. Dan angka kematian begitu tinggi karena wabah penyakit ini. Bahkan orang takut masuk ke dalam rumah. John G. Lake ini diutus berangkat ke Afrika Selatan, dan di sana dia terlibat membantu pemerintah. Karena pemerintah mencari bantuan siapa saja yang bisa membantu. Karena tenaga untuk mengangkat mayat dan menguburkan mayat tidak cukup. Dan kadang-kadang John G. Lake terlibat angkat mayat, angkat tubuh yang mati karena wabah ini. Kadang-kadang kuburan secara massal. Nah, sedemikianlah mengerikannya pada waktu itu wabah yang terjadi di Afrika Selatan ini. Dan John G. Lake dia terlibat sampai kemudian dokter bertanya, ya, kok bisa kamu tidak kena penyakit? Kamu tidak kena bakteri penyakit yang membunuh banyak orang ini? Dan John G. Lake dia hanya berkata bahwa kalau kamu memiliki Tuhan, kamu memiliki kehidupan. Kalau kamu hidup satu dan melekat dengan Tuhan, maka tidak ada bakteri yang bisa bertahan di dalam tubuhmu jika rohmu, jiwamu itu melekat bersatu dengan Tuhan. Wow, sebuah pernyataan yang luar biasa. Dan sampai akhirnya John G. Lake dia berkata kepada dokter, mungkin kita bisa melakukan sebuah eksperimen. Dan dokter pertama menolak, ragu. Nanti gimana kalau bereksperimen, ya bakteri ini diambil, dikumpulkan, dan kemudian dites, ditaruh di tangannya John G. Lake. Gimana kalau kemudian John G. Lake-nya mati kena bakteri ini? Jadi dokter pertama menolak. Sampai kemudian John G. Lake berkata, enggak masalah, lakukan ini. Ya, saya ingin membuktikan bahwa kalau Roh Kudus di dalam kamu, dan kamu memiliki hubungan yang dekat dan erat dan akrab dengan Tuhan, dia berkata bahwa bakteri ini tidak akan punya pengaruh. Dan itulah yang dilakukan John G. Lake dengan dokter. Dikumpulkanlah bakteri ini, kemudian taruh tangannya John G. Lake, lewat mikroskop bisa dilihat oleh para dokter. Dan yang ajaib dan dahsyat adalah ini. Bakteri itu ketika menyentuh tangannya John G. Lake,
bakteri-bakteri itu, kuman-kuman penyakit itu mati seketika. Mati seketika. Dan ini ayat yang John Gillette percayai dan pegang. Bahwa Roh Kudus yang membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian, itu Roh Kudus yang sama tinggal di dalam diri kamu orang-orang yang percaya. Roh ini juga akan menghidupkan tubuhmu yang fana. Roh ini, kehidupan ini yang telah menelan kematian, maut telah dikalahkan oleh roh ini, oleh kehidupan dari yang datang karena Roh Kudus ini. Karena itu buat kita orang yang percaya, jangan takut dengan apa yang bernama kematian. Karena sesungguhnya kematian sudah tidak berkuasa lagi atas kita orang-orang yang percaya. Kematian hanyalah sebuah perpindahan. Kematian hanyalah sebuah, Alkitab pakai kata sleep, tertidur. Ya, artinya ketika mati kita akan bangun dalam kehidupan yang baru. Nah sesungguhnya saya dan saudara orang yang telah memiliki Yesus dan percaya kepadanya, kita tidak akan pernah mati. Kita akan hidup selama-lamanya. Dan ini ayat yang dipegang oleh John Gillette. Bakteri itu mati ketika menyentuh tangannya. Ketika dia berkata dalam nama Yesus, roh di dalam aku, Roh Kudus di dalam aku yang menghidupkan Yesus dari kematian, itu juga menghidupkan tubuhku dan menelan semua kematian dalam tubuhku. John Gillette kemudian kembali ke Amerika setelah beberapa tahun melayani di Afrika Selatan. Dan banyak orang yang sembuh. Dia kembali ke Amerika, ke kota namanya Spokane. Di state namanya Washington. Dan di sanalah dia kontrak sebuah rumah di pusat kota Spokane. Saya pernah ke sana. Ya. Dan dia kasih nama di depannya Healing Room, rumah kesembuhan. Dan disitulah dia mulai melatih orang, mendoakan orang sakit. Dan berdoa ya, buat orang sakit. Dalam waktu 5-6 tahun, itu tercatat 100.000 orang lebih yang sakit, yang sembuh. Dengan berbagai macam penyakit. Kalau saudara ke Spokane, saudara akan lihat di tembok itu hari ini. Ya, masih ada hari ini. Ini yang kesembuhan-kesembuhan yang terbaru. Berbagai penyakit yang disembuhkan. Hanya lewat doa, lewat iman, lewat kuasa firman, dan kuasa perjamuan kudus. Sehingga kota Spokane ini dijuluki sebagai kota paling sehat di dunia oleh WHO pada waktu itu, 1900-an. Pesan ini saya sampaikan buat kita semua, khususnya buat jemaat umat Tuhan di Indonesia. Tetap melekat sama Tuhan, yakini dan imani bahwa Roh Kudus yang di dalam kamu itu roh kehidupan yang telah menaklukkan maut. Kita tidak perlu takut kepada kematian. Karena roh di dalam kita itu lebih besar dari roh apapun juga. Mulai apapun, selalu pakai nama Yesus. Karena dalam nama itu, nama di atas segala macam virus, nama itu. Dalam nama itu, setiap lutut bertelut dan lidah mengaku bahwa dia adalah Tuhan. So, pakai nama itu kemanapun saudara pergi. Dan pastikan saudara tidak dikontrol, dikendalikan oleh rasa takut kepada COVID, tapi tetap berjaga, berdoa, dan hidup dengan bijaksana. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai saudara. Tuhan memberkati saudara.